Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saya rindu menyanyikan kembali lagu kesaksian dari Dr. Yusuf yang duet dengan saya hari Minggu lalu. Make me holy for you. Sepanjang hidupku, layakkanlah ku jadi alatmu. Apa yang ku buat selalu menyenangkanmu. Sepanjang umurku, naungilah ku dalam kasih sayangmu selalu. Sepanjang hidupku, layakkan ku jadi alatmu. Jadi alatmu. Inilah doaku, jadikan ku pancaran terangmu. Sepanjang umurku, naungilah ku dalam kasih sayangmu selalu. Sepanjang hidupku, jadikan ku alatmu. Jadikan ku alatmu. Inilah doaku, jadikan ku pancaran terangmu. Sepanjang umurku, naungilah ku dalam kasih sayangmu selalu. Sepanjang hidupku, jadikan ku alatmu. Sepanjang hidupku, jadikan ku alatmu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Mengikut-Mu Tuhan dalam naungan kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu. Berfirmanlah, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 36. Demikian firman Tuhan, ada 12 ayat, kita baca seluruhnya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan-awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya
yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang-orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Bapak Ibu, Mazmur 36 berisi tentang pujian kepada Allah akan kasih setianya. Di ayat 8 dikatakan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, kita harus mempercayai bahwa seluruh hidup kita adalah ada dalam kasih setia Tuhan. Itu berarti apapun keadaan kita hari-hari ini, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak, sesuai harapan atau tidak, sesuai harapan, semuanya harus kita terima dengan ucapan syukur dan bukan dalam keluhan. Ketika kita bisa memahami kasih setia Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk dapat menerima segala keadaan, termasuk berbagai kesulitan hidup. Jadi penting bagi kita untuk bisa memahami dan merespon kasih setia Tuhan dengan benar dan tepat. Melalui ayat ini, pemazmur menyatakan kepada kita betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Penggunaan kata betapa berharganya menunjukkan bahwa memang kasih setia Tuhan itu mulia dan sangat berharga, sangat mahal. Pemazmur Daud benar-benar bisa memahami berharganya kasih setia Tuhan ini. Bukan saja karena kemenangan-kemenangan yang ia raih atau pencapaian hidup yang ia peroleh, tetapi juga saat dalam masa-masa pencobaan, pergumulan hidup, dia dapat tetap memahami kasih setia Tuhan. Saat di dalam penderitaan di padang gurun, di Mazmur 63 ayat 4 Daud mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ucapan Daud ini disampaikan ketika ia berada di padang gurun Yehuda saat lari dari kejaran Saul di tempat yang tandus, kekeringan, sulit mendapatkan air dan makanan, tapi dia bisa memuji Allah karena kasih setianya. Nah, mari kita belajar seperti pemazmur Daud. Sekalipun kesulitan datang, jangan kita gentar dan mengeluh, sebab ada kasih setia Tuhan yang bernilai sangat mahal, mulia, dan sangat berharga. Dan tentu Tuhan menjaga kasih setianya itu kepada kita umatnya. Percaya dengan iman percaya kita bahwa Tuhan yang melimpahkan kasih setianya kepada kita adalah Tuhan yang mengerjakan dan mengenapi janji-janjinya. Bahkan perkara-perkara yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun tidak dapat disangkali Bapak Ibu, ada orang-orang yang berbeda dalam cara menanggapi kasih setia Tuhan. Mereka justru menolak kasih setia Tuhan itu dan memilih hidup dengan caranya sendiri, bahkan memilih jalan hidup dalam perilaku dosa dan kejahatan. Seperti yang ditunjukkan dari ayat 2-5. Ada orang yang hati dan hidupnya dipenuhi dosa dan perilaku jahat.
Mereka menolak kasih setia Tuhan, menolak perlindungan Tuhan, berjalan dalam kekerasan hatinya sendiri. Bapak Ibu, sepanjang hidup kita diperhadapkan dengan pilihan untuk menerima atau menolak kasih setia Tuhan. Tetapi pemazmur memberi contoh kepada kita, pilihan yang terbaik adalah hidup dalam naungan kasih sayang Tuhan, dalam naungan kasih setianya. Di ayat 5, pemazmur berkata, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan-awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagi samudera yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu." Dan ayat 9 menjelaskan, mereka yang berlindung dalam naungan sayap kasih sayang Tuhan, kasih setianya, mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah Tuhan, menerima minuman dari air sungai kesenangan Tuhan. Ini artinya perlindungan dan kesegaran selalu di dalam Tuhan. Sementara mereka yang menolak hidup dalam naungan kasih sayang Tuhan dan kasih setia Tuhan, di ayat 13 dikatakan, mereka jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Ialah kebenaran firman hari ini meneguhkan setiap kita untuk bernaung dalam kasih setia Tuhan, kasih sayangnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih setiamu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, melalui pemazmur, kami diingatkan selalu bahwa hidup kami adalah pilihan-pilihan. Dan kami mau belajar seperti pemazmur, memilih untuk hidup selalu dalam naungan kasih setia, kasih sayang-Mu Tuhan, sepanjang umur kami, sepanjang hidup kami. Karena dalam naungan-Mu, keadilan-Mu dinyatakan, kasih sayang-Mu dinyatakan, penyertaan-Mu nyata melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman hari ini, kami hidup dalam tuntunan-Mu. Berkati setiap umat-Mu dalam kesehatan, berkarya hari ini dalam pertolongan-Mu Tuhan. Berkati dengan hikmat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Apa yang dikerjakan tangan kami membawa hasil, dan inilah doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu nanti malam dalam komsel umum via Zoom. Tuhan memberkati. Shalom.